Hai guys, gue Valdi. Kalian mungkin tahu Timothy Ronald kan? Dia merupakan salah satu inspirasi gue di dunia per-YouTuber ini. Di salah satu videonya, dia ngebahas tentang sistem perbudakan yang terjadi di Indonesia ini. Dia mention bahwa setinggi apapun jabatan kita dalam suatu pekerjaan, selama kita masih nukerin waktu kita untuk mendapatkan uang, kita itu masih considered sebagai budak. Karena kenapa? Karena kita nggak punya kontrol sama sekali terhadap waktu kita. Kalian bisa cek sendiri videonya, linknya gue taruh di bawah, dan gue setuju banget terhadap hal ini. Jadi, pada dasarnya, kita hanya punya 3 cara untuk generate uang. Yang pertama adalah tukerin waktu untuk uang. Yang kedua adalah bikin sistem untuk generate uang. Dan yang ketiga adalah tukerin uang untuk menghasilkan uang. Nah, kita bahas singkat dulu. Yang pertama, tukerin waktu untuk uang. Artinya, kalian tukerin waktu luang kalian untuk either bekerja atau melakukan kegiatan untuk orang lain. Dan kalian dibayar gitu. Misalnya, kalian jadi pegawai tuh. Kerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Berarti kan kalian tukerin waktu kalian setiap hari selama sekitar 10 jam untuk dapetin uang kalian dalam bentuk gaji. Atau misalkan kalian kerjain proyek orang, misalkan nih, bikinin dia desain grafis. Berarti kalian kan tukerin waktu kalian untuk dapetin bayaran oleh klien kalian tersebut dalam bentuk fee atau upah. Nah, problemnya di hal ini adalah semua orang itu terbatas di time limitnya, di mana kita itu cuma punya 24 jam dalam sehari. Karena nggak ada orang yang punya 25 jam sehari, gitu kan? Mau kalian punya side job sebanyak apapun, in the end, kalian cuma punya 24 jam sehari dan kalian nggak punya kontrol terhadap waktu kalian itu. Jadi, momen di mana kalian stop bekerja, artinya kalian stop tukerin waktu kalian untuk uang. Kalian nggak bakal dapat uang karena kalian stop bekerja di situ. Nah, kedua, bikin sistem untuk generate uang. Artinya apa? Artinya adalah kalian ciptain suatu sistem otonom agar sistem tersebut bisa generate uang untuk kalian. Nah, bentuknya nih ada macam-macam. Misalkan, kalian bikin bisnis, jualan produk fisik, jualan jasa. Lama-kelamaan kan bisnis atau jasanya itu bisa jalan otomatis kalau kalian tekunin. Dan hal itu akan bisa generate uang untuk kalian. Atau mungkin, kalian bikin suatu ekosistem branding. Mungkin dalam bentuk konten YouTube, konten TikTok. Dimana kalian bring value kepada orang-orang. Lama-kelamaan secara pasif, video-video kalian itu akan generate uang buat kalian sendiri. Dalam bentuk AdSense, iklan, endorse, maupun yang lain-lain. Di sini, kalau kalian udah berhasil sampai ke tahapan finalnya itu, di mana sistem atau brandingnya udah jadi, kalian udah lumayan lah punya kontrol terhadap waktu kalian. Karena sistem kalian tuh yang bakal ngasilin duit buat kalian sendiri. Jadi kalian bakal punya waktu yang kosong lah. Nggak sepenuhnya kalian tukerin waktu untuk uang, kayak yang poin nomor 1. Dan yang ketiga adalah tukerin uang untuk uang. Artinya adalah kalian tukerin aset kalian untuk generate uang yang lebih banyak. Nah, hal ini bisa dalam bentuk investasi, sewain properti, dan money game dalam skala yang lebih besar. Nah, problemnya, orang-orang menengah ke bawah masih belum bisa untuk melakukan hal ini. Karena kenapa? Untuk bikin uang pakai uang, kalian tuh butuh modal yang besar. Lengkapnya, kalian bisa cek video Timothy sendiri. Soalnya kalau mau gue bahas di sini itu bakal kepanjangan. Linknya gue taruh di bawah ya. Nah, masalahnya kalau kita masih stuck aja di nomor 1, selamanya kita akan jadi budak. Karena kenapa? Karena ketika kita diam di tempat tanpa melakukan sesuatu, berarti kan di situ kita stop menukar waktu kita terhadap uang kan? Artinya kita nggak dapat uang sama sekali kan? Karena kita stop bekerja gitu, nggak ada yang kita lakuin. Alhasil untuk mencapai poin ketiga, di mana tukerin uang untuk uang itu akan semakin susah bagi kita. Karena kita semua tahu kan untuk menghasilkan duit yang banyak dari uang, kita udah harus punya duit yang banyak dulu. Paham kan konsepnya? Mungkin hal ini bakal kontroversi, makanya gue saranin tonton dulu video dari Timothy. Linknya tuh udah gue sediain di deskripsi video gue di bawah. Pahamin dulu gimana itu sistem perbudakan modern. Kalau kalian udah paham, baru kalian balik lagi nonton video gue ini. Mungkin kalian ada yang nanya, kan banyak tuh pejabat-pejabat gajinya banyak. Masa lu bilang mereka itu budak? Sekarang gue balikin pertanyaannya. Emang lu yakin para pejabat-pejabat yang udah punya jabatan tinggi tersebut dan gaji yang gede cuma kerja itu doang? Kalian yakin dia nggak ada bisnis lain yang dia kerjain? Dan kalian yakin duitnya tuh cuma diem di bank doang? Nggak dimainin gitu? Pasti mereka punya usaha sampingan yang mereka gunain untuk menghasilkan duit yang lebih untuk memungkinkan buat mereka sampai ke poin 3, yaitu tukerin uang untuk uang. Entah nyewain rumah mereka kayak, atau mereka mungkin punya aset kayak gedung disewain, atau mungkin duit mereka tuh diputar lagi untuk investasi, misalkan ke reksadana atau ke saham, karena ya mereka udah punya duit banyak gitu. Orang gajinya gede,
Nah, yang gue heran, masih banyak masyarakat Indonesia ini yang mindsetnya itu bahwa untuk dapetin uang, satu-satunya jalan yaitu karir, dan karir doang di kantor. Dan ini gue bukan sekedar ngomong ya, ini gue alamin. Bayangin gaji beda 2-3 juta doang itu diomongin di kantor dan jadi gosip. Sampai gue jadi speechless, ngapain diomongin? Bisa aja yang gajinya lebih gede itu dipromosi lebih cepat. Karena kenapa? Karena dia sering banget lembur 2 jam sehari selama mungkin 2-3 tahun. Lu nggak tahu pengorbanan apa yang dia keluarin gitu. Mungkin nggak ketemu sama keluarganya, nggak pulang-pulang, atau pulangnya tuh jam 10 malam setiap hari. Di samping itu, di video sebelumnya gue udah pernah bilang berkali-kali bahwa duit segitu, gap segitu itu bisa dicari lewat hal lain. Gue aja nih contohnya yang bisa dibilang bukan siapa-siapa. Duit segitu dalam sebulan gue bisa cari dengan cara gue flipping marketplace, jualan PS4. 6 kali gue transaksi jual beli, masing-masing gue ambilin untung sekitar 500.000, kelar tuh dapat duitnya 3 juta. Makanya gue malas ngomongin orang, karena ya itu possible buat kalian dapetin 3 jutanya per bulan. Ini bukannya gue mau flexing ya, tapi sumber kalian dapetin duit itu bukan murni cuma dari karir doang gitu. Gunain bekal otak dan kreativitas kalian dan cari apa yang sesuai dengan diri kalian. Apa yang kalian passion, asa itu dan ubah itu menjadi sebuah money generator. Gue kasih analogi gini, misalkan kalian mati-matian nih ngejar karir banget di kantor. Tiap hari kalian lembur 4 jam demi ambisi kalian itu. Dan misalkan paling cepet kalian tuh dipromosi dalam waktu 2 tahun, itu udah cepet banget itu. Gaji kalian tuh naik 3 juta sebulan. Kalau kita breakdown, setahun itu kan ada sekitar 260-an hari kerja. Berarti kalau dikali 2 tahun, itu ada sekitar 520-an hari kerja. Nah, kalian aja sama jam lembur kalian 4 jam setiap hari. Berarti selama 2 tahun, kalian ngabisin 2080 jam cuma buat upgrade pendapatan kalian naik 3 juta per bulan. Kalian bayangin aja 2000 jam tersebut kalau kalian misalkan gunain untuk hal lain. Misalkan bangun bisnis atau mungkin bikin personal branding di YouTube. Itu udah sangat overkill dan bakal menghasilkan duit kalau kalian tekunin dengan baik. Paham kan konsepnya sampai sini? 2000 jam itu bukan waktu yang sedikit loh. Makanya, gue tuh punya prinsip. Gue nggak mau ada waktu gue yang terbuang percuma. Lebih baik gue tukerin waktu gue untuk menciptakan suatu sistem, dan sistem tersebut ngasilin duit ke gue, daripada gue nukerin waktu gue sepenuhnya untuk uang selamanya. Karena kalau gue selamanya gitu-gitu terus aja tukerin waktu untuk uang, gue akan selamanya jadi budak. Karena bagi gue, kalau kalian benar-benar mau kaya, nggak akan berhasil kalau kalian cuma ngandelin tukerin waktu untuk uang doang, kayak kerja pegawai gitu. Soalnya gini, the moment kalian berhenti tukerin waktu untuk uang, berarti the moment kalian berhenti bekerja. Selesai, nggak ada income di situ. Karena source of income kalian cuma satu, cuma tukerin waktu untuk uang. Di saat kalian berhenti, kalian nggak dapat apa-apa. Tapi di sini gue mau disclaimer ya, gue nggak pernah nyebutin atau menjelek-jelekan profesi sebagai pegawai atau karyawan ya. Gue nggak mau nanti difitnah, nanti orang bilang gue jelek-jelekin lah, apalah. Enggak ya, gue sendiri itu kerja sebagai pegawai. Gue digaji dari situ. Gue hidup dari situ, gue makan dari situ, dan gue juga diberi benefits dan fasilitas yang bikin kehidupan gue tuh sejahtera dari pekerjaan gue yang notabene sebagai pegawai. Tapi yang mau gue tekankan bahwa sumber uang itu bukan cuma dari kalian kejar karir juga. Karena banyak banget orang di Indonesia, karena dia masih terperangkap dalam sistem perbudakan modern, akhirnya dia terpaksa harus kerja gitu. Gak mau untuk mulai menciptakan suatu sistem untuk menghasilkan uang lebih terhadap dirinya sendiri. Dan hasilnya apa? Ya opsi yang tersisa adalah mengejar karir. Padahal mereka gak passion di bidang tersebut. Akhirnya apa? Mereka burn out, mereka bosan, mereka malas, atau mungkin sikut-sikutan sama rekan kerja. Alhasil lingkungan di sekitar tempat kerja jadi toksik. Karena kenapa? Ya hal-hal tersebut dimulai dari diri kalian sendiri dulu dong. Kalau kalian udah mulai bosan, burn out gitu, sikut-sikutan sama teman-teman di kantor, ya lingkungan tersebut bakal jadi toksik. Banyak hal lain yang bisa menghasilkan duit buat kalian. Tanamin di mindset kalian untuk mulai ciptain suatu sistem sendiri agar kalian bisa dapat uang dari situ. Kurang-kurangin lembur kalau kalian rasa itu nggak perlu, karena itu bakal buang waktu kalau kalian lembur-lembur terus. Tapi ingat, ini garis bawahi ya. Gue udah ngomong ini berkali-kali juga di video sebelumnya. Jangan pernah tinggalin pekerjaan dan tanggung jawab kalian dalam bekerja. Karena itu adalah amanah yang udah dipercayain buat kalian. Kalau misalkan emang kalian butuh lembur untuk nyelesain suatu pekerjaan, lembur aja. Kalau perlu pulang tengah malam aja nggak apa-apa, yang penting pekerjaan selesai. Asalkan kalian pastiin ya bahwa itu benar-benar tanggung jawab utama kalian dan bukan pekerjaan orang lain. Dan itu juga bukan pekerjaan yang cuma kalian buat-buat, cuma demi ngejilat atasan kalian agar bisa cari muka sehingga ningkatin presentasi kalian buat dipromosiin. Saran gua yang kayak gitu stop aja deh, karena itu toksik banget.
Mending kalian kerja dengan baik dan presisi, tingkatin kualitas kalian, biarin atasan kalian sendiri yang notice karena quality of work kalian. Daripada kalian ngelakuin hal itu, jatuhnya nanti kalian bakal sikut-sikutan tuh di kantor dan lingkungan kantornya bakal jadi toksik. Itu bakal menciptakan suatu lingkungan pekerjaan yang sangat gak nyaman kalau kalian sadar. Setelah itu, karena kalian udah punya waktu luang lebih karena kalian kurangin porsi lembur kalian, gunain waktu luang tersebut untuk something else yang produktif. Mungkin itu aja dari gua. Kalau kalian rasa ini bermanfaat, bisa bantu share ke teman-teman kalian agar kita semua bisa ngerti tuh gimana sistem perbudakan modern yang terjadi saat ini. Support terus channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan komen di bawah kalau kalian punya pendapat yang berbeda. Jangan lupa juga untuk visit channel gaming gua ya, linknya gua taruh di bawah. Dan yang terakhir, mungkin setelah nonton video ini, kalian tuh bingung apa yang harus dilakukan kalau misalkan kalian stuck di suatu pekerjaan dan kalian nggak passion terhadap pekerjaan tersebut. Apa harus resign atau enggak gitu. Kalian bisa cek video ini. Di situ gue bahas terkait passion yang nggak sesuai dengan pekerjaan kalian saat ini. See you and be smart.